Untuk ke lokasi tempat latihan yang hendak kami tuju ini, kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit perjalanan jika ditempuh dengan jalan kaki. Untuk lokasi kami berada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami dapat melakukan perjalanan itu menggunakan sepeda motor untuk ke lokasi, tapi kami memilih untuk melakukannya dengan jalan kaki adalah sebab karena kami juga ingin mengurangi kalori kami semasa di perjalanan. Selain itu, pemandangan di lokasi juga semasa perjalanan itu cukup indah. Jadi kami juga memilih untuk menikmatinya dengan perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki. Karena menurut saya juga apabila kita melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, rasanya untuk melihat pemandangan ini kurang nikmat, teman-teman. Tidak sebesar nikmat ketika kita menikmatinya saat jalan kaki. Untuk lokasi yang hendak kami datangi ini juga adalah lokasi yang biasanya saya gunakan untuk latihan saya pribadi. Saya menikmati latihan itu sendiri di lokasi yang hendak kami datangi. Di tengah perjalanan kami juga mampir ke salah satu danau yang ada di lokasi ini ya. Jadi dari tadi kita melewati bermacam-macam danau. Ada 3 danau yang sudah kita lewati. Dan ini salah satunya, teman-teman. Untuk danau-danau di sini tuh kebanyakan itu danau buatan. Adapun sebagian memang dulunya rawa lalu dibersihkan oleh pihak dari perusahaan Pertamina guna untuk dimanfaatkan sumber airnya, teman-teman. Dan inilah alat yang digunakan untuk mengambil air untuk disalurkan ke perusahaannya. Saya juga tidak tahu namanya itu apa. Yang jelas di sini kami beristirahat sebentar untuk menikmati pemandangan. Setelah beberapa saat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju lokasi tempat kami akan melakukan latihan. Namun, belum lama melangkah, kami pun melihat ada sampah ya, yang tergeletak di tengah jalan. Kami memungutnya, lalu kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan saat ini kami melanjutkan perjalanan lagi yang saya rasa tidak akan memakan waktu yang lama lagi ya. Kami menempuh jalan yang sedikit menanjak untuk sampai ke lokasi. Dan di atas sanalah lokasi yang akan kami tuju, teman-teman. Lapangan kecil, area sedikit terbuka yang akan kami gunakan untuk kami latihan. Dan setelah menempuh setengah jam lebih perjalanan, kami pun sampai ke lokasi yang kami tuju, teman-teman. Di sini kondisinya sudah sedikit semak karena memang sudah beberapa tahun silam saya tidak mendatangi tempat ini. Di sini kami memutuskan untuk membersihkan terlebih dahulu lokasi yang hendak kami jadikan untuk tempat latihan kami. Kami membersihkan dari batu-batu yang ada di lokasi, termasuk ranting-ranting kayu, agar latihan kami itu akan lebih nyaman dan tentu saja menghindari cedera. Teman yang datang ke lokasi bersama saya ini adalah salah satu siswa saya, salah satu murid saya di perguruan Rampai Sayap Garuda, yang mana dia mau mengejar materi karena sempat vakum beberapa saat. Jadi agar latihan lebih fokus, saya pun membawanya ke lokasi ini, tempat dulunya saya sering latihan sendiri. Latihan kami mulai dengan pembukaan, lalu berdoa. Untuk bela diri yang kami geluti ini adalah bela diri pencak silat, teman-teman. Jadi materi yang hendak kami pelajari hari ini, atau lebih tepatnya yang hendak saya ajarkan hari ini, adalah materi jurus toya. Di pencak silat kami menyebutnya toya,
Kalau dari perguruan lain mungkin ada sebutan lain, silahkan bagi kalian yang punya sebutan sendiri bisa berbagi dengan kami di kolom komentar. Kami melakukan latihan dimulai dengan pembukaan, lalu berdoa, lalu kami melakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk materinya, sebetulnya siswa saya ini sudah mendapatkan materi awalnya, materi dasar seperti cara memegang kuda-kudanya, pukulan-pukulan dasar, langkah-langkahnya. Hanya saja di sini tinggal saya memberitahu atau saya mengajarkan jurusnya, jurus toya yang terdiri dari 25 gerakan. Panasnya sinar matahari pun sudah mulai menyengat di tubuh kami ya, karena saat kami sampai ke lokasi itu ini kurang lebih sekitar pukul 9 atau pukul setengah 10 teman-teman, setengah 10 pagi. Dalam latihan pun saya memperbaiki beberapa gerakan yang dipraktekkan oleh siswa saya ini, murid saya ini. Saya mulai menyempurnakan satu persatu gerakan teman-teman, dari langkahnya, pukulannya, arah sasarannya, sikap pasang setelah menyerang, itu kita perbaiki semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau jurus toya ini terdiri dari 25 gerakan, angka yang cukup sedikit untuk sebuah jurus. Namun meskipun dalam angka dia itu tidak terlalu banyak, jurus ini sudah mencakup gerakan-gerakan yang lengkap, dari serangan berupa tusukan, pukulan atas, pukulan bawah, samping, tendangan, takisan, hindaran, dan termasuk gerakan-gerakan bunga. Karena tentu saja bila kita berbicara pencak silat, tidak akan lepas dari gerakan kembang atau bunga, yang merupakan bentuk seni dari gerakan bela diri pencak silat. Untuk materi toya yang sedang kami praktekkan ini atau yang sedang kami latih ini, itu termasuk materi lanjutan teman-teman. Jadi bukan materi yang dipelajari dari awal latihan. Sudah ketika siswa sudah melalui beberapa tingkatan dalam perguruan, barulah kita akan masuk ke materi toya ini. Dan salah satu alasan kenapa saya melatihnya pribadi, melatih khusus satu siswa dalam video ini, adalah karena siswa saya ini sedang mengejar materi teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia sempat vakum beberapa saat karena hal tertentu. Jadi dia cukup ketinggalan untuk materi ini. Karena itu saya memilih untuk melatihnya khusus. Selain agar lebih fokus, materi juga akan lebih cepat tersampaikan. Untuk durasi latihan hari ini kita sudah menempuh waktu 2 jam, 2 jam setengah lah. Kita melakukan latihan untuk pengajaran materi, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Selain itu materi juga sudah tersampaikan. Jadi kami memutuskan untuk menyudahi latihan kami pada hari ini. Sebagaimana kami membuka dengan melakukan doa, kami pun menutup latihan ini juga dengan doa teman-teman. Tentu saja karena latihan hari ini sudah selesai, kami pun segera berberes untuk beristirahat. Jadi setelah latihan ini kami tidak langsung pulang teman-teman. Kami mencari tempat yang lebih teduh dan tentu saja lebih nyaman untuk istirahat sebelum kami melakukan perjalanan untuk pulang ke rumah. Bahkan di waktu istirahat pun kami tetap
membahas atau berbincang tentang beberapa teknik lagi teman-teman. Tentunya adalah materi yang ada di dalam perguruan. Dalam pencak silat sendiri, seorang guru atau seorang pelatih itu adalah orang tua sekaligus teman. Nah, yang mana orang tua itu fungsinya adalah mendidik dan teman tentunya adalah tempat dia bergaul, tempat dia bertanya dan berbincang. Dalam hal ini, seharusnya seorang guru atau seorang pelatih itu tidaklah ditakuti oleh siswanya, melainkan sosok yang disenangi, yang dikagumi, dan tentu saja tempat siswa itu bertanya. Saya rasa cukup video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.